Kita ke informasi pertama, Saudara. Presiden Donald Trump memberi perintah kepada Angkatan Laut Amerika Serikat yang makin membuat Selat Hormuz memanas. Perintah ini berupa tembak kapal Iran yang dianggap mengganggu. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth yang bilang bahwa Trump memberi wewenang kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menghancurkan kapal cepat Iran manapun yang mencoba memasang ranjau di perairan atau mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz. Bahkan perintahnya disampaikan detail bahwa Trump memerintahkan militer untuk menembak dan membunuh kapal-kapal Iran. Hegseth juga menyebut bahwa Amerika akan membersihkan ranjau laut yang dipasang Iran di Selat Hormuz. Pentagon memberikan jangka waktu pembersihan dengan kemungkinan membutuhkan waktu selama 6 bulan. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman pada hari Sabtu yang diduga menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Waktu, lokasi, dan isi rekaman yang dipublikasikan oleh media Iran tidak dapat diverifikasi secara independen. Blokade di dekat pelabuhan-pelabuhan Iran termasuk yang berada di Selat Hormuz telah dilakukan Amerika Serikat sejak 13 April lalu. Dan hal ini memicu lonjakan harga energi dunia. Sementara itu, Turki menyatakan siap membantu untuk membersihkan ranjau di perairan Selat Hormuz setelah Amerika dan Iran mencapai kesepakatan damai. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyebut pembersihan ranjau merupakan bagian dari layanan kemanusiaan dasar bagi semua orang. Upaya ini tidak bisa diartikan sebagai memihak dalam perang. Turki menegaskan upaya ini hanya bisa dilakukan jika Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan damai. Allah korusun tekrar başlaması mümkün bir savaşta tekrar bir tarafmış gibi bir ortaya çıkma söz konusu olursa burada tabii bizim hassasiyetlerimiz var. Orada başka bir pozisyondayız. Şimdi bunu bizim ortaklarımız da çok iyi anlıyorlar. Şu anda ana odak noktası biraz daha mayınların temizlenmesi. Mayınların temizlenmesi temel insani, bütün herkesin hizmetine olan, savaşlarda bir yer taraf tutmayla alakalı bir konu olmayacağı için bir anlaşma sonrası bu türden bir şeye biz sıcak bakabiliriz. Saudara, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, punya analisis terkait safari politik Iran ke Oman dan gagalnya perundingan jilid 2 Iran dengan Amerika Serikat di Pakistan. Menurut Tia, perundingan bisa jalan hanya jika AS mencabut blokade Selat Hormuz dan tidak menyerang kapal Iran. Sementara pakar Timur Tengah Nasir Tamar bilang, secara historis Iran tidak mempercayai Oman untuk masalah Selat Hormuz dan akan lebih memilih Rusia dan Tiongkok untuk mengendalikan Selat Hormuz. Berikut cuplikan analisisnya yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi. Dari Amerika Serikat bukan persoalan tarik ulur, mereka bertiga itu sudah on the way begitu ya. Tapi ini yang cancel kan Iran, karena Iran memang datang ke Islamabad itu hanya untuk berbicara dengan Pakistan berkaitan dengan kekecewaan Iran karena Amerika Serikat melakukan blokade, jadi ada double blokade di Selat Hormuz, kemudian ada blokade juga terhadap beberapa pelabuhan Iran, Mas Bre. Jadi intinya memang Iran tidak ada niat untuk round 2 ini, jadi bukan tarik ulur dari kedua belah pihak. Sementara dari pihak Amerika Serikatnya sudah on the way begitu ya, sudah cukup confident untuk datang dan ingin melakukan beberapa poin agreement dengan pihak Iran. Jadi Iran memang harga mati, Mas Bre, bahwa round 2 ini bisa dilaksanakan jika Amerika Serikat itu menarik blokade di Selat Hormuz, tidak menyerang pelabuhan Iran, kemudian tidak menyerang kapal-kapal Iran yang ada di Selat Hormuz. Jika itu masih dilakukan, Iran tidak akan kembali. Jadi artinya memang cukup strict sekali Iran ini, dan untuk melakukan kebijakannya ini untuk dalam strict konsisten,
Iran melakukan safari politik kalau di bahasa kita ya. Saya pikir bukan hanya bertemu dengan Oman, tapi juga Iran bertemu dengan Presiden Putin begitu ya. Mereka juga berbicara mengenai kondisi keamanan di regional Middle East. Kemudian sekarang dengan Oman, karena Oman ini, Mas Bre, dalam politik Timur Tengah itu ada yang disebut dengan aliansi pasif, ada yang disebut dengan aliansi aktif. Aliansi aktif itu adalah Saudi Arabia, misalnya Uni Emirat Arab dan Qatar terhadap Amerika Serikat, dan ada 2 negara yang disebut dengan aliansi pasif, yaitu Oman dan Kuwait. Jadi beberapa kebijakan yang dilakukan Saudi Arabia misalnya, ketika melakukan satu deal dengan Amerika Serikat atau kerjasama, 2 negara ini cenderung pasif. Pasif artinya sering melakukan sikap netral, tidak selalu ikut dalam kebijakan Gulf countries, terutama berkaitan dengan Amerika Serikat. Dan saya pikir langkah Iran untuk approach terhadap Oman ini satu langkah yang cukup baik. Di tengah-tengah memang negara Teluk juga sekarang sudah mulai berubah sikap ya, saya pikir ya. Uni Emirat Arab juga sudah menyatakan beberapa pernyataannya bahwa jika Amerika Serikat tidak menghentikan juga konflik ini, bisa jadi nanti ke depan negara-negara Teluk bisa mengubah nilai tukarnya dalam perdagangan global dengan yuan misalnya. Karena Cina juga bergerilya ternyata. Jadi tidak Iran sendirian dalam melakukan komunikasi politik dengan beberapa negara Teluk, tapi Cina juga ikut serta. Ini saya pikir salah satu langkah politik yang cukup baik, di mana Iran harus menyelesaikan konflik ini tanpa tekanan dari Amerika Serikat. Demikian, Mas Bre. Baik, saya mau coba ke Pak Nasir. Pak Nasir masih bergabung bersama kami? Ya, halo. Ya, Pak Nasir, untuk sikap Iran sendiri yang kemudian seakan-akan ini menolak untuk kemungkinan negosiasi kemarin di Pakistan, ini apakah kemudian memang sikap yang tidak bisa diubah lagi oleh Iran? Pokoknya kalau tidak buka Selat Hormuz, saya tidak mau untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain juga Amerika Serikatnya juga ngebet banget sebenarnya pengen negosiasi. Anda melihatnya sebenarnya antara Iran dan juga Amerika Serikat ini mana sih yang lebih ingin dan juga lebih besar kemauannya untuk bisa bernegosiasi? Selamat pagi Mas, salam kenal. Saya Dr. Nasir Tamara, sudah mengamati masalah Timur Tengah selama setengah abad. Dengan berada di Timur Tengah langsung dan juga melakukan penelitian yang ekstensif terhadap masalah di sana. Jadi begitu Iran memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan di Islamabad, Anda lihat minyak sudah naik 2%. Jadi apa yang terjadi di sana itu, apakah Iran akan mau maju lagi berunding atau tidak, akan menentukan ekonomi dunia. Iran itu sekarang sedang melakukan perjalanan menuju Rusia juga. Oman itu adalah sebuah tetangga bersama negara-negara lain yang tergabung di dalam GCC. Oman itu letaknya di seberang tepian Selat Hormuz ya, jadi Teluk Persia. Jadi sebuah negara yang sudah lama ada di situ. Hubungan Iran dengan Oman itu tidak sepenuhnya saling mempercayai. Jadi sulit sekali kalau mengatakan bahwa Iran akan menggunakan Oman sebagai perantara, atau juga Iran akan mengajak Oman sebagai sebuah sekutu. Tidak. Begini. Jadi tanggal 1 Maret tahun ini, setelah Amerika dan Israel menyerang dengan gencar Iran menyerang balik Oman. 7 orang meninggal di Oman karena serangan di pelabuhan itu, dan belasan orang luka-luka. Dan pangkalan Amerika Serikat di sana hancur. Dan ini kan tentunya meninggalkan luka juga terhadap Oman. Sebaliknya bagi Oman itu juga sulit dipercaya. Karena Iran sudah dengan baik hati ya gitu, dengan niat yang baik, datang berunding di Oman 2 kali. Dan ketika perundingan itu hampir mencapai final, tiba-tiba Iran diserang. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Kami segera kembali dengan kabar soal serangan udara Israel yang mengguncang wilayah selatan Lebanon.
Anda kembali di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Serangan udara Israel mengguncang wilayah selatan Lebanon. Asap tebal menyelimuti langit distrik Nabatiyeh. Kepulan asap besar membubung di sejumlah kota termasuk Fartebnit, Zautar, dan Nabatiyeh Al-Fauqa. Militer Israel sebelumnya telah mengeluarkan peringatan evakuasi dan menuduh Hizbullah melanggar gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan gencar terhadap target Hizbullah. Israel menyebut operasi ini sebagai upaya menangkal aktivitas teroris dan berencana membentuk zona keamanan di wilayah selatan Lebanon. Israel pun meluncurkan serangan udara ke kota Safat al-Batih, Lebanon Selatan. Serangan ini menghancurkan permukiman warga. Media Iran menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran gencatan senjata. Serangan diluncurkan ke permukiman untuk menyasar warga sipil. Sementara itu, serangan udara Israel pada Sabtu waktu setempat tak hanya menyasar Safat al-Batih, sejumlah wilayah di Lebanon Selatan juga jadi sasaran serangan udara Israel. Meski dalam gencatan senjata, Israel terus melakukan serangan dengan dalih menyasar fasilitas Hizbullah. Saudara, warga Lebanon Selatan pun berduyun-duyun meninggalkan tempat tinggal mereka di tengah ancaman serangan Israel. Rumah di Lebanon Selatan akibat serangan militer Israel. Sejumlah rumah di kawasan Deir Ames, Lebanon Selatan hancur berantakan. Sebelumnya, militer Israel memberi peringatan evakuasi penduduk dari target area. Israel mengklaim serangan menyasar struktur militer Hizbullah. Kabar usai jeda, Saudara. Lantaran tak ada jembatan penyeberangan, warga dusun Lahiding ramai-ramai bergotong royong memikul jenazah kerabatnya melewati sungai Kambaniru. Selengkapnya usai jeda.